Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk mengucapkan rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillah, karena ternyata Allah masih memberi sebuah kesempatan kepada kita untuk hidup di hari ini, masih diberi nafas, masih diberi sehat, masih diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur dengan mengucap bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada sang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya ingin memulai pembicaraan dengan menyatakan bahwa kita sebagai manusia tidak memiliki hak untuk menyampaikan dan menyatakan bahwa kita berpuasa sampai dengan hari ini yang akan kita coba lalui adalah merupakan karena usaha, karena kemampuan yang kita miliki, sehingga kita bisa menyelesaikan puasa-puasa kita di hari-hari sebelumnya. Karena tanpa ada pertolongan Allah, tanpa adanya ma'unah Allah, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun. Sekuat tenaga kita upayakan, sekuat tenaga kita lakukan, kita tidak akan mampu menyelesaikan puasa ini sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, yang pertama yang ingin saya sampaikan, marilah kita sebagai manusia belajar untuk selalu menyatakan dan menyadari diri bahwa apapun yang kita lakukan dalam hal-hal maslahat, dalam ibadah, dalam muamalat, dalam pekerjaan, yang dimana itu adalah untuk kebaikan, semua bukan karena kemampuan kita, tapi karena ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apabila kita melakukan sebuah pelanggaran atas aturan yang telah ditentukan oleh Allah, maka jangan pernah sekali-kali kita mengaitkan bahwa apa yang kita lakukan itu bagian dari ketentuan yang telah Allah tentukan kepada kita. Tetapi jika ada sebuah pelanggaran maksiat yang kita lakukan, sekecil apapun maksiat itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena kelalaian kita sebagai manusia yang tidak bisa menghindari hal-hal maksiat yang harusnya kita hindari. Para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, selanjutnya di pagi ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Pada sebelumnya saya mencoba menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 183, di mana
pada ayat 183 itu Allah tidak menentukan waktu, kapan, dan berapa lama, serta durasinya berapa jam, sejak kapan dan harus berhenti kapan. Tidak ditentukan pada ayat itu terkait kita melaksanakan puasa. Marilah kita lihat pada ayat 184. Pada ayat 184 Allah itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Kaum muslimin rahimakumullah dan kaum muslimat yang saya muliakan, di ayat 184 Allah berfirman ayyamam ma'dudat, yaitu di hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah. Di ayat ini tidak dijelaskan secara spesifik oleh Allah hari-hari yang ditentukan itu kapan, hari apa, bulan apa, tanggal berapa, tidak ditentukan oleh Allah. Ini adalah runutan dari ayat 183. Jadi kita berpuasa di hari-hari di mana hari itu sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ayat itu selanjutnya dinyatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang ada di antara kalian itu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka tentunya kata Allah fa'iddatum min ayyamin ukhra, boleh digantikan atau boleh kemudian diqadha di hari-hari yang lain. Jadi ayat ini berikutnya adalah sebuah ayat toleransi yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia yang diwajibkan untuk berpuasa. Sungguh mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh memiliki rasa kasih sayang yang begitu besar Allah kepada hambanya, di mana kita diwajibkan untuk puasa tapi masih diberi toleransi oleh Allah. Kalau kita sakit, kita sedang perjalanan, maka dibolehkan kita tidak puasa, tetapi perlu untuk diganti di hari-hari yang lain. Oleh karena itu, alangkah tidak baiknya kita, alangkah kurang ajarnya kita tatkala ada perintah puasa kemudian kita tidak berpuasa, ada perintah sholat kita tidak sholat, ada perintah untuk melakukan kebaikan dan saling tolong menolong kita tidak melakukan itu. Karena Allah itu
ternyata masih banyak memberikan toleransi di atas kewajiban dan perintah yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, di ayat ini ada kalimat di mana kalimat itu adalah kalimat toleransi. Sebelum kalimat toleransi itu adalah Allah firmankan tentang bahwa kita puasa di hari-hari yang telah ditentukan. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu tafsir. Pentingnya belajar membaca beberapa kitab tafsir, sehingga di saat ada ayat-ayat seperti ini, ayyamam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan, tidak kita tafsiri semau kepala kita, semau otak kita, semau keinginan kita. Tetapi di pagi ini saya tidak akan membicarakan tafsir dari ayat ini. Saya hanya ingin membicarakan hal-hal yang sifatnya tekstual dari ayat ini. Kemudian di lanjutan ayat itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah di lanjutan ayat-ayat itu menyatakan bahwa wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yutiqunahu yang merasa terberatkan dia merasa berat untuk mengganti dengan hari-hari yang lain, maka dia itu boleh dengan cara membayar fidyah. Membayar fidyah caranya apa? Yaitu ta'amu miskin, memberi makan orang-orang miskin. Ini sebuah toleransi kedua yang Allah berikan kepada kita. Sungguh mulianya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat ini banyak toleransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai umat manusia. Oleh karena itu, kita belajar sekalipun ada toleransi yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi alangkah bijaknya kita jika peluang toleransi yang telah Allah berikan ini tidak kemudian kita jadikan sebuah kesempatan untuk meninggalkan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian faman tatawwa khairan, faman barang siapa tatawwa, dengan tatawu, dengan rela hati, dengan kerelaan, dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati, apa? Khairan, melakukan kebajikan, fahuwa, maka bagi dia khairun, ialah kebaikan, lahu, baginya. Artinya di saat ada orang yang melakukan kebaikan kepadanya, melakukan kebaikan dengan keikhlasan, dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati, maka sebenarnya kebaikan yang dia lakukan itu bukan untuk Allah, tapi akan kembali lagi kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berpacu melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebajikan-kebajikan, mulai dari membantu sesama, membantu sesama makhluk Allah, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keharmonisan hubungan emosional antar sesama manusia. Itu sangat penting sekali, karena pada hakikatnya hubungan manusia dengan manusia
itu ada hubungan dengan Gusti Allah, ada hubungan manusia yang langsung dengan Gusti Allah. Tentu di saat hubungan manusia dengan Gusti Allah, hubungan manusia dengan Allah itu berjalan dengan baik, maka akan memiliki dampak yang baik, di mana hubungan kita dengan manusia yang lainnya juga bakal baik. Jadi ada keterkaitan, ada hubungan yang dimana hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, itu semua ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar terus, kemudian menjadi orang yang terus berlaku baik, berperilaku baik, berperilaku bijak dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian di lanjutan ayat itu Allah wa antasumu dan puasa-puasa kalian semua itu khairun, ialah baik. Bagi siapa? Lakum, bagi kamu. Jadi kalau berpuasa itu manfaatnya bukan buat Gusti Allah. Kalau puasa manfaatnya bukan untuk Allah, tetapi manfaatnya adalah untuk kita sendiri. Apa kata Allah? In kuntum ta'lamun. Jika kamu itu tahu, jika kamu itu paham, jika kamu itu ngerti. Nah, kalau kita tidak ngerti, maka kita beranggapan bahwa puasa ini hanya karena diperintahkan oleh Allah, tapi dianggapnya bukan kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah puasa ini kita jadikan sebagai wahana untuk menjadikan puasa ini sebagai kebutuhan kita, bukan karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekalipun Allah merintahkan puasa, pada hakikatnya adalah untuk kepentingan kita masing-masing. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari apa yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama adalah puasa bukanlah semata-mata karena perintah Allah, tetapi karena puasa hakikatnya adalah untuk kepentingan kita masing-masing. Yang kedua, di saat kita mampu melakukan puasa Ramadan sampai dengan nanti akhir di bulan Ramadan, maka janganlah pernah berkata, janganlah pernah berpikir, janganlah pernah berprasangka, janganlah pernah berperasaan bahwa semua itu karena kemampuan kita. Tetapi kita harus berpikir, kemudian kita harus menyatakan dan harus kita teguhkan dalam hati kita bahwa semua bisa kita lakukan semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di ayat 184 ini ada beberapa kalimat-kalimat atau narasi-narasi toleransi yang Allah berikan kepada kita. Tetapi sekalipun ada narasi toleransi itu, jangan kemudian dijadikan alat untuk memanfaatkan, menggunakan narasi-narasi toleransi ini yang telah Allah sampaikan hanya untuk kepentingan kita mencari celah bagaimana supaya kita tidak melaksanakan puasa. Kemudian yang keempat dan terakhir, bahwa puasa itu sebenarnya
baik bagi orang yang mau mengerti, baik bagi orang yang mau memahami, baik bagi orang yang mau mengakui bahwa puasa itu hanya untuk kepentingan kita masing-masing, karena puasa adalah perilaku ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita dalam menjalani, mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan mudah-mudahan para kaum muslimin dan muslimat siapapun yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan Allah selalu berkahkan umur kita, berkahkan rezeki kita. Allah takdirkan anak-anak kita sebagai anak yang solihin, anak yang solihat, anak yang ahlul Quran, anak yang ahlul ibadah, ahlul ilmi, ahlul khair. Dan mudah-mudahan kita semua akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak saudara kaum muslimin dan muslimat, atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi dan atau dikomentari, maka silahkan komentar di kolom di bawah ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.